Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Allah. Di antaranya adalah manusia. Jadi manusia ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Artinya zat manusia, sifat manusia termasuk perbuatan-perbuatan manusia itu semua ciptaan Allah. Nah, jadi Allah yang menciptakan diri kita, Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita, Allah yang menciptakan sifat-sifat kita. Nah, kalau kita menuntut ilmu, kemudian kita menjadi alim, nah, kealiman kita siapa yang ciptakan? Allah. Nah, setelah kita alim, kemudian kita beramal. Di saat kita beramal, di saat kita beribadah, patuh kepada Allah, siapa yang ciptakan ibadah kita? Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala bersifat dengan esa, Allah Ta'ala bersifat dengan esa pada perbuatan-perbuatannya. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk diri kita, sifat kita, dan perbuatan kita, semuanya ciptaan Allah. Ilmu kita Allah yang ciptakan, kemauan kita Allah yang ciptakan, dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Itu wajib diiktikadkan. Jadi kita wajib beriktikad bahwa diri saya Allah yang ciptakan, sifat yang ada pada saya, artinya ilmu yang ada pada saya Allah yang ciptakan, kemauan yang ada pada saya Allah yang ciptakan, usaha yang ada pada saya Allah yang ciptakan, termasuk perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan, ibadah-ibadah yang saya lakukan, semuanya adalah ciptaan Allah. Itu wajib diiktikadkan, bukan ciptaan saya. Nah, bukan ciptaan saya. Nah, jadi saya semata-mata berusaha, tetapi yang menciptakan perbuatan taat itu Allah. Nah, jadi manusia hanya berusaha. Dia menciptakan taatnya siapa? Allah, bukan manusia. Jadi kalau kita patuh kepada Allah, lalu kita mengiktikadkan bahwa kepatuhan ini semata-mata karena usaha saya, bukan karena diciptakan oleh Allah Ta'ala, nah, maka kita menjadi orang kafir. Kita jadi orang kafir. Nah, jadi kita udah patuh tetapi kita kafir kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, diri kita Allah yang ciptakan, sifat-sifat kita Allah yang ciptakan, artinya ilmu yang ada pada kita Allah yang ciptakan, kemauan yang ada pada kita Allah yang ciptakan, perbuatan-perbuatan kita semuanya Allah yang ciptakan, artinya di saat kita patuh semuanya Allah yang ciptakan. Itu wajib diiktikadkan. Nah, akan tetapi ya, di saat kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengiktikadkan bahwa kepatuhan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengiktikadkan kepatuhan itu ciptaan Allah, tetapi tidak terasa bantuan Allah di dalam hati kita di saat kita beribadah kepada Allah, maka ilmu yang kita miliki, ibadah yang kita miliki itu dikatakan zulmah, itu dikatakan kegelapan. Nah, kita sudah belajar, ada ilmu. Setelah ada ilmu, kemudian kita patuh kepada Allah. Nah, di saat kita patuh kepada Allah, apabila tidak terasa di dalam hati kita bahwa ilmu yang saya miliki, ibadah yang saya miliki, adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu yang kita miliki, ibadah yang kita miliki, dakwah yang kita miliki, semuanya itu adalah zulmah, itu adalah kegelapan. Itu adalah kegelapan. Nah, gelap artinya apa? Gelap artinya tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Gelap artinya apa? Gelap artinya
tidak dapat menyelamatkan diri kita. Jadi ilmu yang kita miliki, amal yang kita miliki, ibadah yang kita miliki, semua perbuatan baik yang kita miliki, kemudian dakwah kita, apabila pada semua itu tidak terasa kasih sayang Allah, bantuan Allah di dalam hati kita, berarti itu semua gelap dengan makna tidak memberi manfaat dan tidak dapat menyelamatkan diri kita. Nah, sehingga kata Rasulullah, di saat mati nanti di dalam kubur, semua amalan yang kita lakukan akan dirubah bentuknya oleh Allah. Kalau orang itu di saat dia beramal dapat merasakan kasih sayang Allah, bantuan Allah, sehingga hati dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang dia lakukan dulu di dunia itu akan dirubah bentuknya oleh Allah seperti bentuk laki-laki yang sangat tampan, yang sangat harum, dan dia akan menemani orang tersebut sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya, apabila kita berilmu, kita patuh, kita berbuat baik, kita berdakwah, semua kita lakukan, tetapi tidak terasa kebaikan Allah di dalam hati kita, tidak terasa bantuan Allah, tidak terasa kasih sayang Allah pada diri kita. Nah, apabila tidak terasa kasih sayang, bantuan, kebaikan Allah di dalam hati kita pada setiap kebaikan, pada setiap ketaatan yang kita lakukan, maka di saat kita mati, kata Rasulullah, maka amalan-amalan itu akan dirubah bentuknya menjadi seorang laki-laki yang sangat jelek dan berbau busuk. Nah, tadi ilmu-ilmu yang kita miliki, sholat yang sudah kita lakukan, sholat yang sudah kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, sedekah, haji, semuanya. Apabila dari semua tersebut yang sudah kita lakukan tidak terasa bantuan Allah di dalam hati, padahal semua itu Allah yang inginkan pada diri kita, Allah menciptakan pada diri kita. Kalau tidak terasa bantuan Allah, kasih sayang Allah, maka semua ibadah itulah yang akan Allah rubah bentuknya menjadi seorang laki-laki yang sangat jelek dan sangat busuk. Sehingga kata Rasulullah di dalam hadis, ketika telah dibentuk rupanya menjadi laki-laki yang sangat jelek dan sangat busuk, maka orang yang mati di dalam kubur dia akan bertanya kepada laki-laki itu, man anta mara'aitu sayyi'an minka, siapakah dirimu? Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih jelek dibandingkan dirimu. Kata laki-laki tersebut, ana amaluka fid dunya, akulah amalanmu di dunia. Amalan apa? Apakah amalan maksiat? Bukan semata-mata amalan maksiat, tetapi ketaatan yang kamu lakukan. Kamu meyakini taat itu datang dari Allah, Allah yang inginkan, Allah yang ciptakan. Tetapi di saat engkau taat tidak terasa kasih sayang Allah di dalam hatimu, sayalah itu, kata laki-laki tersebut. Maka dari sini dapat dipahami apa? Dapat dipahami bahwa tidak cukup kita menuntut ilmu, tidak cukup kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus terasa kasih sayang Allah di dalam hati kita, sehingga setiap amalan yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah, al-kaunu kullu zulma. Apapun yang diciptakan oleh Allah, termasuk ilmu, termasuk amal, termasuk dakwah, apapun yang diciptakan Allah, kulluhu zulmah, semuanya itu adalah kegelapan. Wa innama anarahu, dan hanya saja menyinari akannya kegelapan, menyinari akannya ilmu, akannya amal, akannya kebaikan dan dakwah, menyinari akannya oleh zuhurul haqqi fihi, oleh nyata Allah yang maha benar padanya. Artinya ilmu kita, amalan kita, dakwah kita, ini akan menjadi nur, ini akan menjadi cahaya, ini akan bermanfaat, ini akan menyelamatkan kita apabila pada setiap ilmu, amal, kebaikan, kepatuhan dan dakwah yang kita lakukan dapat kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia menjadi nur, barulah dia dapat menerangi kita di dalam kubur. Jadi kalau orang baca Yasin tiap hari, tetapi di saat baca Yasin tidak terasa kasih sayang Allah di dalam hati kita. Padahal orang baca Yasin ini siapa yang Allah inginkan? Siapa yang menginginkan? Allah.
Siapa yang ciptakan? Allah. Kalau Allah tidak inginkan kita baca Yasin, kira-kira boleh orang baca Yasin? Tidak boleh. Kalau Allah tidak gerakkan mulut kita untuk membaca Yasin, boleh tidak kita baca Yasin? Tidak boleh. Berarti ini kemauan Allah, ini ciptaan Allah. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau tidak terasa kasih sayang Allah di dalam hati kita di saat baca Yasin, 1000 kali baca Yasin tidak bisa menerangi kita di dalam kubur. Makanya bagaimana? Tidak cukup semata-mata ilmu, tidak cukup semata-mata amal, tidak cukup semata-mata dakwah. Harus terasa kasih sayang Allah di dalam hati kita. Barulah bermanfaat. Kenapa ilmu, amal, kebaikan, ketaatan, dakwah itu semua dikatakan zulmah, dikatakan kegelapan? Li'annahu hijabun liman waqafa ma'adhahiri an syuhudi rabbih. Karena sesungguhnya semua tersebut, semua itu, ilmu, amal, dakwah, semua itu adalah hijab bagi orang yang berhenti berserta zahirnya. Dia tidak menyaksikan Tuhannya di balik amalan-amalan atau kebaikan tersebut. Nah, wali'annahu sihabun yukti syamsal ma'ani liman waqafa ma'a zahiri hissil awani. Dan karena sesungguhnya ilmu, amal tersebut, ilmu dan amal itu menjadi awan yang akan menutupi, mentari makna-makna bagi orang yang berdiri bersama zahir daripada ilmu dan amal tersebut. Nah, jadi menjadi hijab bagaikan awan yang menutupi mentari. Dan oleh karena itu, di saat kita mendapatkan ilmu, di saat kita belajar dan kita menjadi orang yang alim, lalu kita patuh kepada Allah, lalu kita berdakwah orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berhenti pada ilmu, jangan kita berhenti pada amal, jangan kita berhenti pada dakwah. Dengan makna jangan kita merasa cukup dengan semua itu. Nah, kita harus melihat apakah di dalam hati kita telah merasakan bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita. Kalau belum terasa, maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh atau mencari orang yang dapat membuka mata hati kita, sehingga terasa di dalam hati kita pada setiap kebaikan yang kita lakukan, terasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ingat, tidak cukup ilmu yang kita miliki, tidak cukup amal yang kita miliki. Nah, tetapi harus terasa kasih sayang Allah. Kalau tidak terasa, maka tidak memberi manfaat. Kalau belum terasa, maka carilah orang yang dapat membuka mata hati kita. Jangan sampai orang mati, mata hati kita buta. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa di dunia ini menjadi orang yang buta, bukan buta mata kepalanya, tetapi buta mata hatinya. Dia berilmu, dia patuh, dia berbuat yang baik, dia berdakwah, tetapi dia tidak dapat merasakan kasih sayang Allah di dalam hatinya. Nah, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil, maka di hari kiamat nanti dia lebih buta dan tersesat. Nah, jadi nanti bangkit di hari kiamat padahal kita udah sholat, kita udah puasa, kita udah keluarkan zakat, kita sudah melaksanakan haji, kita udah mendakwahkan kebaikan, semuanya sudah dilakukan. Tapi di akhirat nanti kita bangkit sebagai orang buta. Maka kita pun bertanya, "Ya Allah, kenapa mata saya buta?" Kata Allah, "Karena dulu waktu di dunia engkau buta mata hati." Buta mata hati dengan makna engkau tidak dapat merasakan kasih sayang yang datang dariku. Padahal semua kebaikan yang kamu lakukan itu aku yang ciptakan, aku juga yang menginginkan. Kenapa tidak engkau buka mata hatimu? Kenapa engkau tidak rasakan kasih sayangku? Maka karena tidak engkau lakukan semua itu, maka di hari kiamat ini engkau saya butakan. Bukan hanya mata hati, tetapi mata kepala juga dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya mata hati ini bisa terbuka? Jadi hati manusia itu bagaikan kepala. Hati manusia juga memiliki mata. Nah, hati manusia juga memiliki mata. Tetapi orang yang beriman, umumnya orang yang beriman,
Dia memiliki mata hati yang namun mata hatinya itu berpenyakit. Mata hatinya berpenyakit. Kenapa mata hatinya berpenyakit? Tidak dapat dia merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal dia memiliki mata hati. Mata hatinya berpenyakit karena terlalu banyak keinginan-keinginan selain Allah, baik itu keinginan bermaksiat ataupun keinginan dunia. Jadi hati kita yang terlalu sering menginginkan maksiat, hati kita yang terlalu sering menginginkan selain Allah yaitu dunia, hati kita yang terlalu sering lupa kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, maka itulah penyebab mata hati kita ini menjadi buta atau tidak dapat merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya mata hati ini bisa terbuka? Maka tadi saya katakan tidak cukup ilmu, tidak cukup ibadah, tidak cukup dakwah. Orang ini lama jaga sholat, ya kan? Jadi dari dulu kita mengerjakan sholat, tetapi kenapa hati ini tidak dapat merasakan kasih sayang Allah Ta'ala? Ini kalau saya meninggal sementara hati saya belum merasakan kasih sayang Allah, bahaya ini. Nah, kenapa? Karena janji Allah, wa illam tashkurun washkuruni la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat, tapi kalau kamu tidak bersyukur artinya apa? Di semua ibadah yang kita lakukan tidak terasa nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, orang ini cuma terasa nikmat kalau dapat doi. Ya Pak Imam, kalau dapat doi, orang kasih doi, orang kasih makan, oh terasa nikmat, alhamdulillah. Orang lupa waktu orang sholat itu siapa yang inginkan, siapa yang ciptakan? Allah. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Nah, wala in kafartum, apabila engkau kufur dengan semua nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya adabku sangatlah berat. Nah, jadi orang sudah mengerjakan sholat dari dulu, orang sudah mengerjakan sholat, tetapi hati ini tidak dapat merasakan nikmat dari Allah, bantuan dari Allah pada sholat-sholat yang kita lakukan. Berarti ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki, sholat yang kita lakukan ini tidak cukup untuk membuka mata hati, tidak cukup.